tertangkap tangan membawa kabur sepeda gunung satu pencuri spesialis perumahan diamuk warga di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pelaku beraksi saat warga tengah sholat subuh di musola perumahan. Satu pencuri yang membobol rumah warga di Kompleks Green Garden 2 Cinangka, Depok, Jawa Barat babak belur usai tertangkap dan diamuk warga saat beraksi. Pelaku bernama Irwan Ompong ini tertangkap tangan saat akan membawa kabur satu sepeda gunung dari salah satu rumah. Warga yang baru usai salat subuh di musola kompleks langsung mengejar pelaku yang berusaha kabur. Saat ini pelaku sudah ditangani oleh Polsek Sawangan. Barang bukti berupa sepeda dan juga alat penghancur kunci sudah dibawa sebagai barang bukti. Mungkin untuk warga sekitar Cinangka Sawangan untuk lebih berhati-hati lagi sekitar jam 4, jam 5 ke bawah. Pelaku yang mengaku berasal dari Padang, Sumatera Barat dan tinggal di Kampung Melayu, Jakarta Timur ini kemudian diserahkan ke Polsek Sawangan untuk diproses hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap 6 pelaku perampokan di Tulang Bawang, Lampung. Pelaku melarikan diri setelah membunuh dan membawa 3 unit sepeda motor milik korban. Polisi menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku perampokan di Kecamatan Mesuji Makmur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pelaku perampokan yang menembak mati korbannya di Tiuh Terang, Tulang Bawang Barat, Lampung ini tidak bisa melawan. Tim gabungan Polres Tulang Bawang Barat dan Polda Lampung ini membekuk komplotan yang saat beraksi melibatkan 4 orang. Sebelumnya, polisi menangkap 2 pelaku lain di lokasi yang berbeda. Pelaku merupakan pemilik senjata api dan pembeli barang hasil perampokan. Goblok. Awas yang ini ya. 4 pelaku perampokan selanjutnya dibawa ke Mapolres Tulang Bawang Barat. Pada saat penangkapan kita mengerahkan kekuatan penuh 60 personil itu untuk melakukan penangkapan karena ya mengingat daerahnya secara geografis maupun secara kerawanan kriminal cukup tinggi. Pada saat penangkapan tidak ada, kita melakukan penangkapan pada malam hari, mereka sedang istirahat. Polisi mengamankan 2 pucuk senapan angin dan senjata api rakitan yang digunakan untuk membunuh korban. Pelaku berdalih tidak ada niat untuk merampok. Perampokan terhadap buruh perkebunan sawit terjadi awal Juni lalu. Pelaku membawa kabur 3 unit sepeda motor milik korban. Pelaku perampokan terancam hukuman mati. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Aksi penjamretan terjadi di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat. Peristiwa itu terekam kamera warga dan viral di media sosial. Belakang ada mobil bagus nggak? Berarti lo ini juga ya ahli? Iya dong. Dalam video ini 2 orang mengendarai sepeda motor dan melaju di jalur Transjakarta. Kemudian salah satunya turun dari sepeda motor dan menghampiri sebuah mobil box. Pelaku lalu merampas sesuatu dan kembali menuju sepeda motor. Kedua pelaku pun langsung melarikan diri. Dapat HP kan? Iya dapat HP. Belakang ada mobil bagus nggak? Berarti lo ini juga ya ahli? Pemirsa, di tengah wabah pandemi corona, warga diresahkan dengan tindak kejahatan yang terjadi di berbagai tempat. Modus mereka bermacam-macam, mulai penjamretan hingga menggasak barang di tengah malam. Perampokan dengan modus memecahkan kaca mobil terjadi di Jalan Perhubungan Jatimulya, Depok, Jawa Barat 6 Mei lalu.
Di tengah jalan ramai, kawanan perampok memecahkan kaca mobil yang sedang berhenti dan mengambil tas berisi uang 80 juta rupiah. Sopir korban sigap mengejar satu pelaku dan berhasil merebut kembali tas berisi uang, namun berhamburan. Satu pelaku yang sempat tertangkap kabur setelah mengancam warga dengan senjata api. Uang yang berhamburan hilang sekitar 2 juta rupiah karena diambil warga yang melintas, sedangkan sisanya selamat. Sementara di Cinere, Depok, komplotan pencuri mengambil uang 200 juta rupiah dari dalam mobil yang sedang mengisi bensin akhir Maret lalu. Pelaku berjumlah 4 orang menggunakan 2 motor. Diduga para pelaku sudah membuntuti korban yang merupakan karyawan swasta sejak keluar dari bank. Selain itu, warga Matraman geram dengan aksi penjamretan yang terjadi di lingkungan mereka. Pelaku yang tertangkap langsung dihakimi warga. Pelaku langsung dibawa aparat sebelum dihabisi warga yang emosi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah dengan banyaknya kriminalitas yang modusnya semakin beragam. Ya, di Goa, Sulawesi Selatan, seorang tukang servis AC berulang kali menipu dengan modus meminjam dan kemudian membawa kabur motor para korban. Tim anti bandit Polres Goa mengepung rumah seorang tukang servis AC panggilan bernama Ismail di Kecamatan Bajeng Goa, Sulawesi Selatan. Polisi pun berhasil meringkus Ismail tanpa perlawanan. Ibu Ismail yang menyaksikan anaknya diringkus tak kuasa menahan tangis. Dalam pengembangan, polisi menyita 8 unit motor di 2 lokasi berbeda. Penangkapan Ismail berdasarkan laporan dari sejumlah korban yang ditipu oleh modus pelaku. Jadi modus pelaku selama ini yang pertama dia berpura-pura menjadi tukang servis kulkas atau tukang servis elektronik, kemudian meminjam unit kendaraan dari korban dan tidak dikembalikan lagi. Berdasarkan pengakuan, pelaku baru menjual 3 motor kepada seorang penadah yang kini tengah diburu petugas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 dan 378 dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Mencoba kabur, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor ditembak polisi. Pelaku mencuri sepeda motor serta barang lainnya di beberapa wilayah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat tak mengindahkan tembakan peringatan yang dilepas polisi, warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang merupakan residivis dalam kasus pencurian televisi dan sepeda motor ditembak polisi dari Resmo Polsek Panakukang dan Resmo Polda Sulawesi Selatan Selasa dini hari. Pelaku dilumpuhkan lantaran mencoba kabur dari kawanan polisi saat pengembangan pencarian barang bukti 1 unit sepeda motor milik korban yang dicuri saat terparkir di halaman rumah. Dengan menggunakan mobil patroli, pelaku dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Kota Makassar untuk mengeluarkan proyektil yang bersarang di kaki. Penangkapan terhadap pelaku curanmor di backup Resmo Polda. Selanjutnya saat melakukan pengembangan, pelaku berusaha kabur dan melawan petugas. Akhirnya dengan arah yang terukur diberikan tembakan peringatan namun tidak didahkan, sehingga anggota Resmo Panakukang melakukan dan melumpuhkan kedua kaki pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Setelah sembuh dari COVID-19, seorang warga Solok, Sumatera Barat disambut meriah oleh warga saat pulang ke rumah. Kami kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Story.